sukacita memberikan persembahan, dan sebentar lagi kami juga mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, nyatakanlah isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan jamahan-Mu. Biarlah sementara firman ini disampaikan, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau membebaskan yang sedang cemas, khawatir, gelisah, dan takut. Biarlah hari ini kami terima pembebasan, kami terima sukacita sorga, kami terima damai sejahtera Allah yang memerintah dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, di rumah kami masing-masing, sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat, dan Raja yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman, mari sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Baik saudara, minggu keempat tema dari gereja pusat kita adalah freedom from fear, ya. Merdeka atau bebas dari belenggu ketakutan. Saya mengajak kita membuka kitab Mazmur pasal 16. Saya beri judul firman Tuhan hari ini, bersandar kepada Tuhan. Bersandar hanya kepada Tuhan. Mazmur 16 adalah Mazmur Raja Daud. Kita akan belajar satu demi satu. Saya akan bacakan untuk saudara Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah dan tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Haleluya. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11 kita baca bersama-sama dengan suara mantap ya. 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada apa? Sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kanan-Mu, haleluya, ada nikmat. Yes, ada nikmat senantiasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema utama dari kitab Mazmur pasal 16 yang ditulis oleh Raja Daud ini adalah bersandar hanya kepada Tuhan atau mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan inilah satu-satunya solusi yang akan membebaskan kita dari segala bentuk kekhawatiran, dari segala bentuk ketakutan dalam hidup ini. Nah, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan ayat demi ayat, ya. Jadi saya mau coba membahas satu demi satu dari ayat 1 sampai 11, ya. Mazmur 16 ini. Mari kita lihat dari ayat 1 dan 2. Raja Daud tulis, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya, for in you I have placed my trust. Ya, jadi ini Mazmur tentang trust, ya, tentang mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik karena di ayat 1 dan 2 ini Daud menyebut Tuhan dengan 3 sebutan, yaitu Allah, Tuhan huruf besar semua, dan Tuhan T-nya huruf besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 3 sebutan ini mau menjelaskan mengenai atribut atau sifat-sifat Tuhan yang menjadi alasan kenapa kita mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan.
Kenapa kita mau bersandar hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain? Ada 3 alasan dari 3 sebutan Tuhan yang dipakai oleh Daud. Mari kita lihat pertama, kata Allah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata Elohim. Ya, Allah itu Elohim. Yang ditekankan di sini adalah kemahakuasaan Allah. Allah sanggup, Allah mampu. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu sebabnya di ayat 1 tadi Daud menulis, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Nah, dari situ kita melihat Raja Daud itu meskipun raja loh ya, meskipun raja, tapi dia menyadari keterbatasan ya, kerapuhan dirinya dalam menghadapi berbagai macam ketidakpastian dan juga bahaya yang mengancam dirinya, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Dan bagi Daud, Allah yang Maha Kuasa merupakan satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Itu sebabnya dia berani menghadapi segala tantangan, berani menghadapi ketidakpastian, berani menghadapi ancaman atau bahaya yang datang dalam hidupnya. Kalau kita baca Mazmur 23 ayat 4, dikatakan oleh Daud, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Wow, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ya, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Kita semua tahu bahwa dunia tempat kita tinggal ini adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, a broken world. Broken world, dunia yang tidak ideal, dunia yang tidak sempurna. Kita ketemu dengan evil, pain, and suffering di dunia ini. Kita berhadapan dengan berbagai macam ketidakpastian dan juga bahaya-bahaya yang mengancam, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Itu sebabnya kita perlu bersandar hanya kepada Allah karena Dia Maha Kuasa. Amin. Segala kuasa ada di tangannya. Saya ingat lagu lama yang berkata, "Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ya, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Ya, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku." Refnya, El Shaddai, Elohim, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Itu dia. Dia besar, El Shaddai, mulia, dan seterusnya. Saudara, itu yang pertama. Allah yang Maha Kuasa adalah alasan kita bersandar kepadanya. Yang kedua adalah kata Tuhan, huruf besar semua. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata YHWH atau Yahweh, saudara ya. Daud berkata, "Aku berkata kepada Yahweh," kepada Tuhan. Nah, saudara, sebutan Yahweh ini menyebutkan namanya Allah gitu. Jadi ketika Daud berkata, "Aku berkata kepada Tuhan," kepada Yahweh, ini merupakan sebuah nama Allah yang bersifat personal atau pribadi ya, dan penekanan dari kata Yahweh itu adalah kasih setia Tuhan kepada umatnya. Kasih setia itu kalau dalam Alkitab berbicara mengenai perjanjian, kasih yang berkaitan dengan perjanjian atau covenantal love. Ya, kasih ini adalah kasih yang mengandung permanensi atau kepastian, ikatan relasi yang kekal antara Allah dengan umat pilihannya. Nah, saudara, dalam Alkitab itu ada banyak sekali perjanjian. Kita bisa lihat perjanjian Tuhan dengan Nuh ya, ketika selesai air bah, Tuhan berjanji dengan tanda pelangi bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Kemudian perjanjian Tuhan dengan Abraham, Tuhan berjanji bahwa melalui keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, begitu ya. Dan Tuhan juga berjanji kepada bangsa Israel. Israel itu kan keturunan Abraham, Ishak, Yakub diberi nama Israel, punya anak 12 ya, jadi bangsa Israel. Dan melalui perantaraan Musa, Tuhan juga berjanji pada bangsa Israel bahwa mereka akan dibebaskan dari perbudakan Mesir dan mereka akan dibawa ke tanah perjanjian, ya, tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kemudian perjanjian Tuhan dengan Daud, kita bisa lihat di 2 Samuel 17 ayat 6, Tuhan berjanji bahwa kerajaan Daud itu akan kokoh selama-lamanya. Ya, mungkin kita bingung gimana bisa selama-lamanya Daud meninggal. Iya, karena ini adalah janji keturunan Daud, yaitu Yesus. Ya, Yesus adalah keturunan dari Daud yang menjadi raja, ya, raja yang benar, yang adil, yang sempurna, yang tidak berdosa. Jadi janji itu digenapi dalam
pribadi Tuhan Yesus Kristus, ya, menjadi raja yang kekal untuk umatnya sampai selama-lamanya. Dan kita bersyukur karena kita secara biologis bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi kita adalah umat pilihan Allah. Amin. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus. Saat saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara ada dalam ikatan covenant, ya, ada ikatan perjanjian, ikatan relasi kasih yang kekal dengan Allah Tritunggal. Wow. Ya, itu karena Kristus kita jadi umat pilihan Allah. Amin. Dan karena kita jadi umat pilihan Allah, kita bersyukur karena Dia Tuhan yang setia, yang mengasihi kita, dan kasih setianya tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, ya. Jadi selamanya Dia mencintai dan mengasihi kita. Bahkan sekalipun kita tidak setia, Alkitab bilang Dia tetap setia karena Dia nggak bisa memungkiri perjanjiannya. Oh, haleluya. Yang ketiga, saudara, alasan kenapa kita bersandar penuh kepada Tuhan adalah kata Tuhan yang T huruf besar itu menggunakan kata Ibrani Adonai, ya. Tadi Daud bilang engkaulah Tuhanku, Tuhanku itu Adonai. Adonai itu artinya tuan, master, ya, tuan atau king, raja. Jadi sebutan ini menekankan pada kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah raja yang memerintah, yang berdaulat, yang memegang kendali atas alam semesta, termasuk atas hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan sudah memerintah sebagai raja, penguasa tunggal yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya? Banyak orang berpikir kalau saya bisa mengontrol lebih banyak, maka saya akan merasa tenang. Kalau saya bisa kendalikan lebih banyak, maka saya akan merasa damai. Tapi pada saat mereka mengalami kehilangan, krisis, ya, persoalan dan lain sebagainya, mereka jadi stres. Mereka jadi frustrasi dan bahkan tidak sedikit yang depresi akibat krisis yang datang dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa kontrol hidup mereka, khususnya yang berkaitan dengan masa depan. Itu sebabnya ada sebuah quotes yang bagus yang berkata begini, semakin banyak kita serahkan kepada kendali Tuhan, maka semakin besar kedamaian yang kita alami dalam hidup ini. Boleh next, Min, tolong. Semakin banyak yang kita serahkan kepada kendali Tuhan, maka semakin besar kedamaian yang kita alami dalam hidup ini. Ya, saya kayak pernah cerita deh, ada satu anak muda punya rumah baru, ini cuma ilustrasi, punya 10 kamar, tapi dia undang Yesus sebagai tamu. Iya, dan dia cuma kasih 1 kamar. Ingat nggak, saya pernah cerita deh kayaknya, ya. Dia cuma kasih 1 kamar ke Yesus. Yesus jadi penguasa atas kamar itu saja, gitu. Lalu malam-malam iblis datang, ya. Iblis datang, iblis memporak-porandakan seisi rumah itu, ya, bahkan anak muda itu babak belur dipukulin iblis, ya. Wah, nggak tenang anak itu, ya. Terus iblis bilang, besok gue datang lagi, ya, gue hancurin lagi lo rumah lo, gitu. Wah, anak itu ketakutan, anak itu terintimidasi, dan dia bilang, oh Tuhan, kenapa nggak tolongin aku, gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, loh, aku kan menghargai kehendak bebasmu, kamu cuma kasih aku 1 kamar, kamu undang aku hanya sebagai tamu yang berpuasa di 1 kamar, kan kamu nggak kasih aku yang lain. Wah, anak itu sadar, ya, Tuhan Yesus itu ternyata nggak mau maksa, ya. Dia kasih kehendak bebas. Dan anak itu sadar bahwa dia salah ambil keputusan. Akhirnya dia serahkan 10 kamar seisi rumah itu, seluruh ruangan. Rumah itu sepenuhnya 100% diserahkan pada kendali Tuhan Yesus. Dan tahu apa yang terjadi? Malam-malam ketika iblis datang lagi mau mengganggu, ya, mau memporak-porandakan lagi, ketika iblis ketok-ketok, yang buka pintu adalah Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus menjadi penguasa tunggal atas rumah itu. Karena anak muda itu 100% sudah mempersembahkan seluruh ruangan, seluruh kamar yang ada menjadi milik kekuasaan Tuhan Yesus. Jadi yang buka pintu bukan anak itu lagi, yang buka pintu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, mau ngapain? Ini rumahku, aku yang berkuasa, aku penguasa tunggal atas rumah ini. Dan kita tahu lah pasti ceritanya, iblis ngibrit, ya, lari kocar kacir, gak berani karena berhadapan dengan Yesus. Ya, ini cuma ilustrasi. Tapi berapa persen yang saudara sudah serahkan pada kendali Tuhan? Sekali lagi, Tuhan tidak mau memaksa. Kalau saudara mau mengalami ketenangan seperti anak muda itu langsung tenang, damai hidupnya. Kenapa? Karena seluruh ruangan, seluruh rumahnya ada dalam kuasa Tuhan. Kalau saudara mau mengalami ketenangan, serahkanlah seluruh area hidupmu, baik itu
relationship, finance, keuangan, karakter, masa depanmu, ya, cita-cita, perencanaanmu, serahkan semua kepada Tuhan, karena Dia Allah yang berdaulat. Dan di ayat 2, Daud menjelaskan makna dari merajakan Tuhan. Dikatakan, engkaulah Adonai, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Artinya Daud mau bilang, Tuhan, engkau adalah yang terbaik buat hidupku. Ya, wow. Saudara, ada sebuah quotes yang bagus yang bilang begini, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Jadi Tuhan itu dimuliakan dalam hidup kita adalah ketika kita mengalami kepuasan hanya di dalam Dia, ya. Nah, saudara, ini penting sekali nih. Ada seorang bapak gereja bernama Agustinus, saudara, ya. Agustinus bilang gini, ada bedanya antara orang fasik dengan orang benar, motivasinya beda. Motivasi apa? Jadi kalau orang benar itu ketika berhadapan dengan barang-barang yang ada di dunia, dengan segala sesuatu yang ada di dunia, mereka punya perspektif, mereka itu hanya memakai atau menggunakan sarana-sarana yang ada di dunia ini untuk menikmati Tuhan. Jadi tujuan tertinggi dari hidup orang benar itu adalah menikmati Tuhan. Ya, yang lain-lain itu hanya sarana saja, nggak mutlak, nggak harus gitu loh. Yang bukan yang terutama, yang lain-lain itu sarana. Kesehatan itu sarana, ya, studi kita, pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita, keluarga kita, keuangan kita, materi kita, barang-barang yang kita pakai, barang-barang yang ada di dunia, semua itu hanya sarana, tidak mutlak, tidak harus ada. Semua itu hanya sarana untuk menikmati Tuhan. Jadi yang mutlak cuma satu, yang harus ada dalam hidup kita cuma satu, yaitu menikmati Tuhan. Itu orang benar. Tapi kalau orang fasik, menurut Agustinus, ya, kalau orang fasik itu sebaliknya, mereka memakai dan menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuan tertinggi dalam hidup mereka, yaitu menikmati dunia. Jadi Tuhan dijadikan alat, ya, untuk mereka bisa menikmati dunia. Apa itu yang ada di dalam dunia? Alkitab catat, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ada sebuah refleksi yang perlu kita renungkan mengenai motivasi. Is God what we truly desire? Or do we use Him to get what we truly desire? Nah, apa sih yang disebut dengan desire? Tentu ada banyak definisi, ya. Tapi desire itu berbicara mengenai apa yang paling kita rindukan, apa yang paling kita inginkan secara mendalam, apa yang paling kita cintai, ya. Kita nggak bisa hidup tanpanya. Nah, itu you are what you love. Nah, itu penting sekali untuk menjadi refleksi. Apakah Tuhan atau yang lain? Nah, di ayat 3, Daud tulis begini. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka adalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Orang-orang kudus adalah orang-orang beriman, ya. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang percaya. Jadi kita bisa memperoleh sukacita, saudara, ketika kita berkomunitas, ya. Ketika kita ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Makanya jangan pernah menjauhkan diri dari komunitas rohani. Amin, ya. Karena kita harus mempraktekkan gaya hidup saling menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saling apa? Saling mengasihi, saling mendoakan, saling membangun, saling membantu, ya, saling melayani. Bagaimana kita bisa mempraktekkan saling kalau kita cuma sendirian? Nggak bisa dong, ya. Kita bisa mempraktekkan saling sehingga kita mengalami sukacita kalau kita punya komunitas rohani. Siapa itu komunitas rohani? Orang-orang kudus, orang-orang mulia, orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di gereja BIC namanya adalah KUL, Community of Love. Itu sebabnya saya mengajak semua jemaat BIC yang hadir di hari ini untuk ikut hari Rabu setiap jam 8 malam. Di sana kita praktek saling, ya, saling membangun, saling mendoakan, saling sharing, saling melayani, dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa menikmati sukacita dan bertumbuh bersama-sama. Ayat 4. Daud tulis begini, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Nah, orang-orang di ayat 4 yang ditulis oleh Daud ini bicara soal orang-orang yang menyembah berhala, ya, mengikuti Allah lain, Allahnya huruf kecil, ya. Itu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang rasa aman, rasa berharga dan makna hidupnya bukan Tuhan, tapi yang lain.
yang lain. Nah, apa sih berhala? Ada banyak definisi, tapi salah satu definisi yang bagus, berhala itu merupakan segala sesuatu yang kita jadikan alasan atau sumber dari identitas kita, keberhargaan kita, rasa aman kita, pengharapan kita, nilai hidup kita, makna hidup kita. Ya, coba saudara boleh tanya, ya mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama orang, apa sih yang paling penting buat hidupmu? Apa sih yang paling utama? Ya ada orang jawab, yang paling penting buat hidup saya adalah uang, ya. Makanya ada istilah mata duitan. Yang paling utama dalam hidup saya adalah uang, gitu. Terus kita tanya lagi sama orang itu, ini cuma contoh ya. Kita tanya lagi, kenapa? Kenapa uang yang paling utama, yang paling penting, yang mutlak, ya kan? Terus dia jawab, oh ya karena kalau saya punya banyak uang, saya bisa beli apa saja yang saya inginkan. Terus kita tanya lagi, apa yang ingin kamu beli? Ya barang-barang branded dong. Semua yang branded saya bisa beli kalau saya punya banyak uang. Tanya lagi, kenapa kamu harus beli barang-barang branded? Sudah kejar terus, saudara. Karena berhala dia bukan uang. Uang itu cuma sarana. Dia punya berhala itu di selain uang, ya, saudara ya. Uang itu cuma sarana. Kita tanya lagi, kenapa harus beli barang-barang branded? Ya supaya saya jadi keren di depan orang-orang. Supaya mereka tahu bahwa saya bukan orang sembarangan. Nah, dari situ kita tahu berhala dia bukan uang. Ya, berhala dia bukan uang, tapi berhala dia adalah pengakuan orang. Berhala dia adalah penerimaan orang, ya, approval. Berhalanya itu approval dari orang lain. Ya, jadi uang itu cuma jadi sarana aja. Demikian juga dengan berbagai macam addiction seperti pornografi, percobaan, perzinahan. Sebenarnya itu ada berhala-berhala, yaitu pleasure, comfort, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi berhala itu sesuatu yang sangat berbahaya, saudara ya. Nah, itu sebabnya Raja Daud tulis bahayanya apa? Di ayat 4 tadi, Daud tulis, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Jadi yang menyembah berhala itu akibatnya apa? Mereka mengalami kesedihan yang bertambah besar. Kenapa sedih bertambah besar? Karena kalau saudara sembah berhala, kalau saudara mengikuti Allah lain, ya, maka saudara nggak akan pernah puas. Saudara nagih terus, selalu merasa kurang. Ya, sampai kapanpun, sampai kita meninggal dunia, kita nggak akan pernah puas. Di atas langit selalu ada langit, rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita selalu nuntut lagi. Lama-lama kita jadi gila. Ya, karena yang bisa memuaskan kehampaan dan kekosongan di dalam hati kita itu hanyalah Tuhan. Kenapa hanya Tuhan? Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, bukan segambar dan serupa dengan uang. Ya, bukan segambar dan serupa dengan manusia gitu. Ya kan? Kecewa kita kalau mengandalkan manusia. Tetapi kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhanlah sumber penerimaan kita. Tuhanlah sumber kasih sayang, ya. Tuhanlah sumber pengakuan kita. Orang lain nggak mengakui, oke lah. Tuhan mengakui kita dan Tuhan bilang, you are loved, ya. Kamu dicintai, kamu disayangi selama-lamanya, dan itu cukup. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan yang penuh itu, maka kita nggak akan gila hormat, kita nggak akan menuntut orang lain untuk menerima dan mengakui kita dengan kekayaan kita, dengan gelar kita. Ya, ada orang ngamuk kalau gelarnya nggak ditulis, ya, atau gelarnya salah disebut, bisa ngamuk banget gitu, karena identitasnya digelar gitu ya. Nggak apa-apa punya gelar yang tinggi, itu sangat bagus ya. Kita punya banyak orang-orang hebat nih di BIC ya. Intan sudah PhD nih. Wah, selamat ya. Vika kemarin juga udah lulus S2. Joshua juga. Wah, hebat ya. Evan dan Mai menyusul nih PhD. Orang-orang hebat ada di BIC. Tapi kita semua tahu bahwa itu bukan rasa berharga kita. Itu sarana. Rasa berharga kita, identitas kita, makna hidup kita, itu ada di dalam Tuhan. Amin. Iya, gelar itu sarana untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, di ayat 5-6, lanjut ya. Hari ini saya eksposisi. Ayat 5-6 dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, di ayat 5-6 ini, Daud ya mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah warisannya. Tuhan adalah milik pusakanya. Artinya apa? Artinya Tuhan adalah harta yang paling berharga. Ya.
satu yang paling berharga. Itu ada lagunya ya, bagian yang terbaik dari NDC Worship. Nah, saudara, di sini Daud itu sedang mendeklarasikan bahwa rasa amanku, identitasku, ketenanganku, kedamaianku, penghiburanku, makna hidupku ada di dalam Tuhan. The Lord is my shepherd, I have all that I need. Mazmur 23 ayat 1. Dan makna konkretnya itu dijelaskan oleh Daud di ayat 7 sampai 9. Coba kita lanjut. Ya, makna konkret kalau kita menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, ada 3 ekspresinya. Yang pertama ayat 7, aku memuji Tuhan. Kalau Tuhan itu yang paling berharga buat hidup kita, mulut kita ini akan penuh dengan puji-pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan, ya, yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Pujian penyembahan itu lahir dari ekspresi kekaguman akan Tuhan. Pujian penyembahan itu lahir dari ekspresi kasih kepada Tuhan. Makanya tadi kalau kita lihat praise and worship, kenapa kita open video, ya kita mau angkat tangan, kita mau sembah Dia, kita kan bukan sedang menonton ibadah, bukan. Tapi kita sedang beribadah. Beda sama menonton ibadah. Kalau nonton ibadah kita nontonin aja. Tapi kalau kita ikut, ya itu kita ikut angkat tangan, kita ikut nyanyi, kita ikut sembah Tuhan, dan itu memang nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa, saudara ya. Di era pandemi ini banyak orang yang cuma nonton ibadah, saudara. Tapi mereka nggak ikut dalam ibadah itu. Nah, tetapi kalau kita sungguh-sungguh sudah mengalami betapa mulianya Tuhan, ya Dia itu harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kita pasti akan memuji Tuhan, ya, tanpa harus disuruh-suruh, ya, dengan sukacita kita akan lakukan, bertepuk tangan dan lain sebagainya. Yang kedua, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, ya. Turn your eyes upon Jesus. Mata terus memandang kepada Tuhan, enggak kepada yang lain. Itu yang membuat kita bebas dari belenggu ketakutan, saudara. Karena yang penting buat kita bukan apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang penting buat kita adalah siapa yang menjamin masa depan kita. Kita nggak usah peduli apa yang akan terjadi di masa depan kita, karena Tuhanlah yang menjaminnya. Dan Tuhan berkata masa depanmu penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Yang penting jaminannya dari siapa, ya. Mandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tak akan goyah, gitu ya. Aku tak akan goyah sebab Kau sertaku. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Wah, ini mungkin tepuk tangan, ya, beria-ria. Itu memang ekspresi pujian penyembahan itu, saudara. Ekspresi, ya, worship itu word, ya, bicara soal Dia layak, ya, Dia layak terima yang terbaik. Bahkan tubuhku, nah ini Dia akan diam dengan tentram, ya. Dan ini related dengan Filipi 4 ayat 4 di mana Rasul Paulus tulis, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kok bisa sih bersukacita senantiasa? Biasanya kan kita bersukacita kalau keinginan kita tercapai, ya. Kita bersukacita kalau kita pengen uang banyak, gaji besar, dapat uang banyak, pengen punya pacar, dapat pacar, ya. Kita pengen pekerjaan, dapat pekerjaan, kita pengen kesehatan, dapat kesehatan, kita pengen semua yang kita inginkan tercapai, kita bersukacita. Tapi Alkitab nggak bilang begitu loh. Alkitab bilangnya bersukacita itu senantiasa. Berarti sekalipun keinginan tidak tercapai, ya, sekalipun ekspektasi kita tidak tercapai, kok kita bisa bersukacita gitu ya. Kenapa? Karena kuncinya itu tadi. Karena satu-satunya yang nggak bisa hilang dari hidup kita hanya itu. Ada sebuah quotes yang bagus nih. Dibilang gini, saya kutip quotes berkata, apa saja yang bisa hilang dari hidup kita, itu bukanlah hal yang paling berharga. Apa saja yang bisa diambil dari hidup kita, ya, itu bukan harta yang paling berharga. Jangan letakkan sukacita kita di atasnya. Kalau kita sukacita bahagia karena uang bisa diambil, uang bisa hilang. Aduh, saya beberapa kali ngalamin kehilangan uang, saudara. Jumlahnya besar-besar. Ya, saya pusing. Ya, uang itu bisa hilang, halo, setuju? Entah dicopet, entah diambil orang, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Saya udah berapa kali ngalamin itulah dalam hidup saya, kehilangan itu, saudara, ya.
Oh ya, bahaya sekali kalau kita meletakkan sukacita kita pada sesuatu yang bisa hilang. Jangan, saudara ya. Mari letakkan sukacita kita kepada yang tidak bisa hilang. Nah, satu-satunya yang tidak bisa hilang dari hidup kita, itu hanya Tuhan. Karena dia kekal. Halo, amin? Iya, dia tidak berubah, dia kekal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya, harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ya, nanti saudara bisa langsung ke YouTube habis ini ya, bagian yang terbaik MDC Worship. Bagus lagu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat 10, Daud menulis, Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Artinya begini, Raja Daud memahami bahwa persekutuan dengan Tuhan itu adalah persekutuan yang kekal. Ya, kematian fisik itu bukanlah yang terakhir dalam hidup kita. Bukan. Kematian fisik itu bukanlah yang terakhir dalam hidup kita. Karena kita tahu setelah kematian fisik, kita akan bertemu muka dengan muka, ya, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Kenapa? Karena Kristus jamin kepastian keselamatan kita, saudara. Kita punya relasi yang kekal. Sekarang kita punya relasi dengan Allah, tapi kan belum sempurna. Tapi nanti setelah kematian fisik, kita akan melihat secara sempurna, dan disitulah yang disebut kenikmatan yang sempurna terjadi. Yang terakhir, saya segera selesai. Ayat 11, di bahasa Inggrisnya bagus tuh ya, ayat 11. You make known to me the path of life. In your presence there is a fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Keren saudara ya. Kita kan pingin comfort, kita pingin pleasure di dalam Tuhan. Ya, jangan di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan kecewa deh. Di dalam Tuhan, comfort, pleasure, ya, security, happiness, joy, peace. Di dalam Tuhan, saudara. Jadi ayat 1 sampai 10 itu Tuhan kasih tahu ke Raja Daud jalan kehidupan, katanya ya. Engkau memberitahu kepada jalan kehidupan. Itu ayat 1 sampai 10 itu jalan kehidupan yang Tuhan kasih tahu ke Daud. Dan akhirnya Daud memberi sebuah kesimpulan. Inilah kesimpulannya di ayat 11, hidup bersandar pada Tuhan adalah hidup yang penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Itu membebaskan kita dari ketakutan. Amin. Kalau ada sukacita, sukacita Tuhan kekuatan kita. Itu akan membebaskan kita dari kecemasan, keresahan, kegelisahan. Iya, karena sukacita itu membuat imun tubuh kita itu makin kuat. Roh kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Iya. Imunnya apa? Sukacita, saudara. Ya, jangan pernah kehilangan itu. Sukacita dan nikmat. Kita kan pengen pleasure ya. Kita pengen pleasure kan? Iya, saya juga pengen pleasure. Semua manusia pengen pleasure. Pleasure yang sejati itu ada di dalam Tuhan. Kalau saudara punya relationship dengan Tuhan, ya, saudara akan dikasih pleasure itu. Minta dong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen dong nikmati pleasure. Aku pengen dong nikmati comfort ya di dalam Engkau. Nanti dikasih loh sama Tuhan. Minta aja. Ya, minta, Tuhan aku pengen dong rasain manifestasi kasih-Mu, kasih sayang-Mu dong, pengen rasain. Karena bisa loh secara fisik. Ini yang ikut retret udah ngerasain apa yang saya katakan kan. Itu secara fisik Tuhan bisa jamah kita kan. Tapi kan nggak cuma retret, sekarang era COVID gini nggak bisa lagi kita kumpul-kumpul begitu ya. Tuhan sekarang kerjanya udah nggak tumpang tangan satu-satu lagi. Udah nggak bisa dimarahin sama pemerintah. Sekarang Tuhan itu kerjanya di rumah masing-masing. Melalui Zoom, bisa nggak saudara? Bisa. Ya kalau saudara kangen sama Bu Betty Pak Johan, buka itu Bethany Church Singapura. Itu banyak banget. Ya, banyak banget Bu Betty ngajarin soal semua bagus dah, saudara ya. Nah, mau ngerasain hadirat Tuhan, ikutin aja gereja pusat kita. Ini saudara buka hati, saudara rasain. Tuhan jamah, nggak harus retret. Tuhan jamah saat ini juga pun bisa kalau saudara mau. Ya, karena memang dia itu baik, dia itu sayang sama kita. Hari ini kita belajar 3 poin. Alasan kenapa kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena ini yang membebaskan kita dari belenggu ketakutan. Freedom from fear. Apapun ketakutan saudara, kalau saudara kenal Tuhanmu, engkau kenal dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan. Kenapa? 1, karena dia berkuasa. 2, karena dia setia. 3, karena dia berdaulat. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Engkau menyingkapkan rahasia firman-Mu dari Mazmur pasal 16 yang ditulis oleh hamba-Mu Raja Daud. Ini Mazmur Tuhan membuat kami semakin dalam Tuhan kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Kami melihat Engkau Tuhan yang maha kuasa, Engkau tempat perlindungan gunung batu yang stabil, yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoncangkan. Engkau Tuhan yang setia, perjanjian-Mu itu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami nggak pernah dibiarkan, kami nggak pernah ditinggalkan. Engkau selalu beserta dengan kami sehingga kami tidak takut bahaya. Kami akan hadapi dan kami tidak mau menyerah dengan tantangan dalam hidup ini. Dan kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau memerintah menjadi penguasa tunggal atas keuangan kami, atas relationship kami, atas karakter dan masa depan kami. Engkau menjadi Tuhan yang mengendalikan pikiran, perasaan, emosi, dan kehendak kami. Tuhan, kami tahu masa depan kami aman di dalam rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera itu, karena jaminannya ada di dalam Tuhan yang penuh dengan kepastian. Terima kasih Tuhan untuk kepastian yang Tuhan berikan dalam hidup kami, bahwa kami ada di tangan-Mu, kami ada di pikiran-Mu, kami ada di rencana-Mu. Bahkan sampai kami menutup mata Tuhan, menutup usia, kami akan bertemu dengan Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya dalam kekekalan. Oh haleluya, kami memuji dan menyembah Tuhan senantiasa. Biarlah kami semakin giat dalam studi, kami makin giat dalam bekerja, kami makin giat dalam membangun hubungan dengan orang, kami makin giat dalam mengelola keuangan, kami makin giat dalam membuat perencanaan-perencanaan untuk memuliakan Tuhan dan berbuat baik kepada orang lain. Kami makin giat untuk melayani Tuhan karena waktunya sudah sangat singkat. Biarlah kami semua di waktu yang singkat ini Tuhan boleh menginvestasikan seluruh hidup kami, potensi kami, talenta kami, karunia-karunia kami Tuhan di masa muda kami ini Tuhan, dipakai menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan kami tidak takut akan apapun karena Engkau beserta dengan kami. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara, dan terimalah kasih setia, rahmat, dan anugerah yang datang dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dilimpahkan kepada setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil, dan perjalanan hidup kita beruntung. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Oke, boleh open kamera, katakan happy Sunday semua. God bless you. Keep winning.